Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Dan saya mengingatkan ya kepada teman-teman ya, ini bukan rekomendasi saham ya, tapi ini adalah channel untuk tukar pikiran teman-teman ya. Nah, ini pendapat saya, nanti mungkin pendapat teman-teman ada juga yang lain silahkan teman-teman ya. Saya pun di sini dari awal menjelaskan ini bukan untuk rekomendasi saham teman-teman ya. Saya mengingatkan kembali ya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dibaca dulu nih teman-teman ya. Nah, ini adalah profil saya teman-teman ya. Dari dulu saham Gocapan menjadi saham update saham ID ya. Saya tidak punya media sosial manapun, tidak ada grup apapun ya. Setiap komentar itu akan dibalas dengan video, bukan dengan tulisan teman-teman ya. Dan setiap emiten ataupun komentar yang sudah akan dibahas dan sudah dibahas, saya kasih tanda leb. Contoh, ini teman-teman ya. Dari Bro Gavi ini 2022 menyimak, hatur nuhun sawangsulna, terima kasih ya Bro. Nah, terus ada yang bahas lagi nih dari Bro Yako ya, bahas saham roti. Nah, saya masukin dulu ke watchlist rotinya dulu teman-teman ya. Roti. Nah, gini nih, roti. Nah, nanti apabila sudah dibahas, saya kasih tanda lep di sininya teman-teman ya. Oke, dari Bro Rokin tentang roti, nah keduanya sudah keluar. Nanti kita bahas ya. Dari Bro Reza juga ikan katanya 2 hari longsor potensi naikkah? Nanti kita bahas juga kalau hari naik kan sudah ikan sudah dibahas ya karena ada kelongsoran ya. Nah, kalau teman-teman wah katanya ikan bisa naik lagi nggak? Cek aja di sini teman-teman. Ikan posisinya di mana ya? Nah, ikan itu posisinya masih di bawah jadi masih posisi aman teman-teman. Amannya kenapa? Karena si apa namanya? Si ikan ini ya harga murah banget ke harga murah ini baru di harga murahnya teman-teman ya. Apakah bisa di-up? Bisa, teman-teman. Kalau sudah mungkin bisa karena dia sudah bikin yang namanya siklus. Siklus pertama kan di sini dia bukan siklus pertama nih. Dari awal kan dilongsorkan di up. Nah, langsung setelah dilongsorkan dia bikin siklus kan set. Nah, di angka 193 dilongsorkan terus sampai dia bikin siklus kembali di level 236 dilongsorkan kembali baru mencapai harga murahnya. Baik standar di harga murah itu bisa bisa kejemput. Kalau 120 berarti bisa kejemput, teman-teman. Karena di harga murahnya itu ya. Nanti kalau mau average di mana? Nah, teman-teman bisa dilakukan di harga paling murahnya nanti bisa di angka 50 teman-teman atau dan lain sebagainya ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini dari siapa nih? Dari Bros Hairul Ulam Hairul Amin 8680 nih Feren katanya ada informasi saya catat dulu di sini teman-teman ya Feren gitu ya. Terus dari Bro Li Kukcu ya. Li Kokcu. Li Kokcu. Saham Pura. Nah, nanti saya biasanya saya tulis dulu di sini teman-teman. Nanti pas dipanggil Pura, contoh seperti ini nih Pura. Nah, keluarlah nanti nama emiten teman-teman. Haja Wajar Pura gitu ya, teman-teman seperti itu ya. Oke, teman-teman paham ya? Yang belum dicatat emiten apa nih Pura sudah SRSN. Coba SRSN belum ya. Terus ini caranya gimana untuk mengetahui bahwa saham itu adalah sumber saham bandar ini teman-teman ya. Ini saya kasih tanda lep nih ya baru mau dibahas nih. Nah, biasanya kalau saham BOS itu saya lihat dari sini teman-teman PR rasio rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata setiap PR rasio yang di atas 100 di sini nih. Karena PR rasio rata-rata nih 204 teman-teman ya. Nah, 204 itu biasanya milik bandar, biasanya emiten yang 50 ke atas PR rasio rata-ratanya itu biasanya milik bandar. Kenapa milik bandar? Karena bandar itu yang nguasain bukan fundamentalnya, teman-teman ya. Setiap emiten yang PRS-nya 50 ke atas itu milik bandar. Saya bilang kenapa? Karena biasanya emiten-emiten yang di atas 50 ke atas 50 0,01 teman-teman ya. Itu milik bandar apalagi kalau di sini PR rasionya gede banget. Contohnya di sini sampai 480 gitu teman-teman ya. Nah, ini perkiraan nih PR rasio itu 87,85. Jadi kalau ini milik bandar, biasanya PR rasio gede-gede, teman-teman ya. Ada yang 50, 51, 80, 81 gitu. 1000, 2000, kadang-kadang 500, 700. Coba lihat teman-teman emiten-emiten yang berdasarkan ketokohan. Pasti PR rasio gede-gede, teman-teman. Nah, maka tapi emiten-emiten yang berdasarkan fundamental biasanya kecil tuh di bawah 20. Nah, nanti PR rasio ada yang 3, ada yang 4.
Nah, itu sudah murah, nanti harga standar itu angka 10 begitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sip ya. Ini dari siapa nih? Dari Bro Akpanorisadi ya. Maaf, itu chat Atla tapi pas nunjukin probek kebalikan kolaba. Ya ini teman kan kalau nggak salah pernah di itu deh, pernah di apa namanya? Pernah di koreksi deh, koreksi Atla coba deh. Koreksi Atla udah masuk belum ya koreksi? Kalau nggak udah dikoreksi deh itu deh. Apa sebelum ya? Nah, koreksi Atla masuk nggak? Oh belum ya? Atla, coba deh Atlanya doang deh. Ada yang koreksiannya nggak ya? Nah, dulu nih saham Atla. Oh iya 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 belum ya. Nanti saya bikin koreksi Atla ya. Koreksi Atla. Kalau nggak salah udah dibikin dulu kemarin tuh teman-teman nih. Mepet 1 tik. Oke teman-teman, jadi Atla belum di apa namanya? Nanti saya catat dulu di sini ya Atla ya untuk koreksiannya nanti ya. Oke, kalau nggak salah sudah saya koreksi tapi saya mungkin saya lupa teman-teman. Kalau sini soalnya di sini harusnya terdeteksi Atla gitu ya. Koreksi Atla nggak ada ya. Atla itu banyak, Atla itu banyak dibahasnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup ya untuk pembahasan komentar teman-teman ya. Ini dari Rinduo Senpatai, capek kali nyangkut di Atla, artinya sudah 1 tahun. Ada yang nyangkut di Jati teman-teman sampai 1,5 tahun ya, baru up sekarang baru teman-teman pada beli di pucuk lagi gitu ya. Mulai cicil DKH mantap teman-teman, begitulah teman-teman, lebih baik cicil seperti halnya bandar juga nyicil teman-teman ya. Cuman kalau bandar kan punya kemampuan untuk memaaf harga, kalau kita ya kemampuan hanya nyicil, setelah naik harga baru kita jual. Dari Bro Yuda ya, DGIK saya catat dulu ya. Dari Rainbow Cake, Becap ya, nanti kita terus lagi mantau ikan juga. Kemarin mau ambil tapi harga masih tinggi. Oke, saya kasih tanda ini FUTR sama kelas FUTR udah masuk ya. FUTR ya udah masuk teman-teman. Oke. Sip ya, kita mulai bahas lagi ya emiten punya teman-teman, tapi kita mulai dari IHSG kita dulu. Dari IHSG kita dulu. Ya, sih kita naik ya 0,68%. Yang meninggalkan jejak penurunan, tapi biarin aja di situlah teman-teman ya. Dan hari ini 647 miliar ya foreign sudah mulai masuk. Ya mudah-mudahan sih terus koreksi nanti foreign terus masuk ya. Ini masuk berarti oh ini keluar kemarin ya teman-teman. Ini keluar kemarin, sorry teman-teman ya. Terus ini masuk 647. Udah saya situ aja. 02 08 ya. Oke, teman-teman ya. Nanti Agustusnya kita buang dulu di sini teman-teman tahap pertama ya. Sip. Nah, itu teman-teman ya. Kok 02, 05 kali ya. 08. Oke, teman-teman. Sip ya. Oke, teman-teman sudah di apa namanya sudah dicatat ya untuk asing masuk sekarang itu 647 miliar. Bagus ya walaupun didojikan bagus teman-teman ya. Dan hari ini BI sangat senang. Oh, senang sekali teman-teman, BI ini 15,7 miliar teman-teman ya. Dan hari ini transaksi 4,8 T net buy-nya. Maaf, net buy-nya berapa ini? Ya, benar ya 4,8 triliun dan net sell-nya 4,2, jadi ada selisih sekitar 647 miliaran. Bagus teman-teman ya, walaupun kemarin ada pembuangan tapi hari ini ada pemasukan 647 miliar teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan koreksinya agak panjang dikit biar si pada masuk lagi. Nanti kalau sudah mulai masuk biasanya bisa ada pemaafan harga teman-teman ya. Oke, langsung ke pembahasan emiten BBRI dulu teman-teman, seperti biasa ya. Saya pingin 4 bank aja teman-teman ya. Itu kan kalau yang apa namanya, yang net foreign buy itu kan atas usulan dari teman-teman, dan untuk yang di top losser pun atas usulan teman-teman ya. Baik, kita lihat untuk BBRI walaupun ada kenaikan,
Ternyata poren keluar 236,3 miliar ya. Bandar lokal pun keluar teman-teman ya. Lantas siapa yang ngambil teman-teman ya? Siapa yang ngambil? Nah, teman-teman ketahuan ya. Ada si Ajit, ada si Yehu bukan dari golongan Bandar BBRI, tapi dia sudah mulai masuk teman-teman ya. Poren pun sama, bukan dari golongan maaf. Poren ini keluarnya lebih banyak daripada pemasukannya. Sisanya diambil sama bandar lokalnya, cuman bandar lokal bukan masuk bandar lokal BBRI, tapi dia si brokernya punya kemampuan untuk itu, teman-teman ya. Karena kedeteksi di sini si bandar lokalnya keluar sama si bandar porennya. Oke, kadang-kadang gitu teman-teman ya. Poren tidak keluar, maaf, poren tidak maaf harga karena tidak ada pembelian dari poren ya. Bandar pun tidak memaaf harga, tapi ada kenaikan ya. Istilahnya berarti kan ada bandar luar teman-teman ya, ada bandar luar yang masuk ke sini gitu kan. Habis itu terjadilah ketika naik langsung dihajar teman-teman ya. Ketika naik langsung dihajar sama si poren ya, makan tuh katanya barang. Ayo kalau berani. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Ada upaya untuk menaikkan harga tapi ditekan sama si bandar lokal sama si porennya. Karena masih si bandar poren sama si bandar lokalnya masih punya rencana lain ya. Tapi tanda penurunan belum dilewati, tanda kenaikan pun belum, dan posisi masih menuju ke bawah untuk si MA10 sama MA20-nya. Ini rencananya agak lumayan ruwet juga nih si bandar poren sama si bandar lokal ya. Ditaikin, turunin lagi ya. Tapi selama MA200 masih berada di atas candle, masih posisi downtrend teman-teman ya. Lanjut ke BBNI. BBNI. Oh iya teman-teman ya, saya lupa ya. Makasih ya teman-teman selama ini memberikan donate ya berupa super thank ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Tidak lupa yang telah memberikan subscribe juga, terima kasih teman-teman ya selama ini ya. Mudah-mudahan subscribe teman-teman menjadi nilai manfaat buat kita semua. Yang telah mendoakan juga terima kasih. Doa teman-teman mudah-mudahan dikabulkan dan saya pun berdoa semoga doa saya dikabulkan, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, langsung ke BBNI. BBNI mantap teman-teman ya, tanda kenaikannya sudah mulai dilalui. Dan ini asli, ini si bandar poren sama si bandar lokalnya akumulasi ya, ataupun memaaf harga. Ada si AK, ada si PD untuk domestiknya, dan porennya ada siapa? Ada ZP. Nah, ZP berarti tadi nggak masuk juga. Niatnya mau memaaf harga, cuman teman-teman ya ternyata dihajar sama si bandar lokal, bandar poren juga gitu ya. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. ZP sudah mulai memulai teman-temannya untuk memaaf harga ya. Nah, ini si bandar poren sudah mulai masuk lagi di BBNI ini dan terdeteksi ZP ya sudah mulai menguasai nih teman-teman ya. Ini masih kuat teman-teman untuk makan dari barang-barang dari seorang bandar poren ya. Dan AK pun teman-teman di bandar lokalnya sudah mulai masuk bagus, teman sepeda juga sama sudah mulai masuk bagus ya. Oke, tanda kenaikan sudah mulai dilalui, bagus teman-teman ya. Kalau besok terjadi lagi penurunan tidak melewati MA20-nya, saya pikir ke level sini bisa ya 43 ya situ ya, 4.300 ya. Saya kasih tanda penurunan ya biar nanti besok-besok tidak dikasih tanda lagi di sini. Oke, karena gap, open gap, tapi kebiasaan teman-teman. Emiten 4 bank ini open gap biasa ya. Oke, yang penting akumulasi sudah mulai berjalan lagi untuk si BBNI ini. Keren, teman-teman. Target selanjutnya yang terkecil 4370, tapi tetap ini masih posisi downtrend, teman-teman ya. Harap bersabar aja yang punya 4 bank ini ya. BMRI ya, lanjut BMRI. BBNI masih posisi ya, masih posisi murah, teman-teman ya. Kalau dari tengah ke bawah murah, teman-teman. BMRI. BMRI ya sama teman-teman ya. Jadi plat merah ini dalam posisi murah sebenarnya teman-teman ya. Nah, BMRI pun tanda kenaikan sudah mulai diuji lagi ya. Ini sudah mulai masuk teman-teman ya, 2 kali 2 candle ya sudah mulai masuk ke MA10-nya dan sekarang sudah menghadap ke atas. Saya pikir ke level sini bisa lah teman-teman ya, 4980 ya. Terus untuk si Poren ini sudah masuk net buy ya 188,2.
Nah, sini lagi nih teman-teman domestiknya ya. Nah, sini si KZ lagi bukan nih. Wis KZ lagi teman-teman. KZ berusaha untuk memaaf harga nih. Keren 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 ya. Oke, BMRI, BBNI keren, BBRI juga sudah mulai keren, cuman di BBRI kayaknya si bandarnya itu belum ngizinin juga nih, malah malah dihajar lagi teman-teman ya. Bagus teman-teman ya, nanti ada tanda kenaikan hanya di level 4980 untuk BMRI dan isian juga sudah mulai bagus. BBCA sekarang ya. BBCA si plat biru sekarang ya. Nah, BBCA pun sudah mulai menyentuh lagi MA10-nya dan per hari ini setelah lama tak bersua teman-teman ya, si Bandar Pornya sudah mulai net buy nih teman-teman, ini berapa 161,3 miliar ya. Ya puasa net buy itu dari 18 Juni teman-teman, bayangin aja itu 18 Juni ya. Nah kalau di sini sebenarnya CRX nih sama tapi sama si ZP juga. ZP berkuasa nih untuk hari ini ya, keren-keren ya. Terus untuk di bandar lokalnya ada si IP sama si BK. Oh si BK nih teman-teman, domestik ya, foreign KW berarti sini ya. Domestik KW jatuhnya domestik KW. Si BK sudah mulai masuk ya, si BK domestik teman-teman. Ini sudah mau jatuh berarti keren teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tanda kenaikannya sudah mulai dilewati ya. Udah sama shadow. Nah, kalau besok naik berarti sudah mulai nih MA10-nya menghadap ke atas mudah-mudahan ya. Oke, 4 bank sudah teman-teman ya. Tapi sekarang masih posisi tetap penurunan. Hanya BBC aja yang masih bertahan dijual di harga premiumnya, teman-teman ya. Ini belum saatnya manggung ya, kata orang-orang belum saatnya manggung katanya ya. Mungkin source systemnya lagi dipakai dulu teman-teman ya. Karena si apa ada aja si MA200-nya masih posisi di atas, betul ya. Oke, teman-teman lanjut ya kita ke emiten teman-teman ya. Yang pertama ada CDIA nih, banyak yang nanyain CDIA ya. Kalau IPO suspend kedua emang cuma 2 hari itu, kalau CDIA udah tutup kuning, mohon dibahas lagi. Oh gitu peraturan emang sudah dibahas kemarin teman-teman ya. Yang CDIA itu sudah dibahas ya. Jadi itu juga dipertanyakan gitu sama, dan si BI juga menjelaskan teman-teman. Bahkan di apa namanya di berita pun ditulis ya, yang apa namanya mendapat perlakuan yang berbeda. Jadi Bro Gasdor CDIA gimana? Nah, dari Omali Channel ya. Buat yang kemarin gak kebagian CDIA masih oke kak bang, kalau masuk sekarang tolong bahas CDIA. Makasih banyak sebelumnya, sehat selalu amin. Makasih ya bro atas doanya. Dari DJ ya. Nyimak, terima kasih. CDIA hari ini seru. Nah teman-teman ya. Kita lihat CDIA, ini sudah disuspend kemarin di sini teman-teman 2 hari ya. Ini masih diangkat lagi teman-teman ya. Sudah dibuka belum sih sekarang? Coba cek. Oh udah dibuka pantesan teman-teman ya. Si bandarnya sudah ngebuka teman-teman ya. Si bandarnya sudah ngebuka. Nah selain tanda penurunan sekarang saya punya tanda kenaikan. Nah di sini teman-teman. Saya kisihin tanda kenaikan. Kalau sekarang ini kan posisi MA sebenarnya masih menghadap ke atas teman-teman ya. Ini posisi MA10 masih menghadap ke atas. Cuman yang saya khawatirkan teman-teman ya. Tanda penurunan kami sudah dicapai dengan baik ya. Nah, ini tanda penurunan saya pindahin ke sini ya. Nah, teman tanda penurunannya. Bikin lagi saya tanda penurunan di sini, gap, open gap ya nih kemarin itu ya. Nah, saya pindahin ke warna orange. Nah, oke kita lihat ya untuk 1 menitan ya. Untuk si CDIA nih. Tunggu sebentar, teman-teman agak lama juga sekarang ya. Tunggu sebentar ya, saya pindah koneksi aja ya. Dipindahin ke 1 menitan gak mau teman-teman ya. Harusnya diperiksa 1 menitan ya teman, lebih enak gitu ya. Baik teman-teman, kalau menurut saya, menurut saya ya. Saya pikir sih ini CDIA banyak tanda penurunannya satu. Yang kedua, lebih baik teman-teman ambil bagian keduanya aja. Ya, bagaimana istilahnya babak keduanya biarkan dia turun dulu teman-teman. Biarkan si MA10-nya berada di bawah candle dulu, biarin dulu sampai turun dulu sampai ke level mana dia penurunannya. Nanti teman-teman di babak kedua aja ngambilnya ya. Ya, itu saran dari saya. Kenapa? Karena soalnya walaupun diangkat ke 2.000, 3.000, 4.000 silahkan aja gitu. Tapi teman-teman lebih baik ngambil di tahap kedua aja. Lebih enak tahap kedua teman-teman. Kenapa? Karena pasti diturunkan dulu gitu kan. Nah, apalagi sekarang sudah mulai ada tekanan ya. Si Bandar Foreign itu lagi jualan dulu nih ya.
Bandar Foreign lagi jualan dulu, bandar lokal emang sih masih ada di dalam. Cuman hari ini ada pengeluaran sedikit nih lumayan teman-teman ya. Atau teman periksa nanti untuk secara TA ya, untuk isian bukan isian, posisi MA 10-nya berada di posisi mana, soalnya saya nih nggak bisa nih temen tuh. Tuh, nggak bisa ya, lagi gangguan kali ya. Nah ini masih mendominasi teman-teman kita ya nih, MG, LG nih sebagai, apa namanya, sebagai Y-nya si LG juga keluar teman-teman ya. Ada si DP ya, si DP enggak ya? CP ya? CP ikutan nggak ikutan ya? Ada HP, HP ikutan nggak? Jadi HP, DP, LG, NI, SQ sama si TP ya. Si LG ada si DH ya, gitu ya. HP bukan deh, nah si HP keluar teman-teman ya. NI keluar nih itu ya, MG pun keluar. Nah kalau saran saya seperti itu teman-teman ya. Ini satu hari ya, ini aja udah 1,9 juta teman-teman, tumben-tumbenan gitu kan. Kalau kita cek dari tanggal berapa nih? 9 Juli ya. Kita cek deh 9 Juli ya. Udah berapa juta nih tuh, sudah sekitar 4 juta. Misalnya 300, 200, tapi masih banyak dari 124 juta baru 4 juta ya, baru berapa persennya teman-teman ya. Artinya barangnya masih banyak teman-teman ya. Nah saran saya seperti itu teman-teman ya. Lebih baik tunggu aja deh, teman-teman tunggu aja deh sampai di bawah dulu deh gitu ya. Kenapa? Karena potensi penurunan pasti ada kok setinggi-tingginya istilahnya lompatan teman-teman ya. Akhirnya mau ketokohan mau apapun teman-teman ya. Sekelas BBRI aja diturunin dulu teman-teman. Sekarang lagi turun terus kan. Yang sekelas fundamental aja turun teman-teman ya. Sekelas yang fundamentalnya kuat, 4 bank tetap aja turun. Makanya lebih baik teman-teman tunggu aja sampai di babak kedua aja teman-teman ya. Di babak kedua aja, itu saran dari saya ya, di babak kedua aja. Babak kedua kapan? Ketika dia sudah turun, tapi kalau teman memaksakan diri ya silahkan aja gitu teman-teman, karena posisi CMA pun masih posisi di apa namanya, di bawah kena tapi sudah mulai melengkung teman-teman, tidak sampai istilahnya tidak sampai ke atas gitu ya, sudah mulai melengkung teman-teman. Nah kalau sudah mulai melengkung, sudah mulai menjadi parabola, nah bisa ke bawah teman-teman nih, sudah mau jadi setengah lingkaran, sudah mulai ke bawah. Lebih baik tunggu aja di level keduanya aja. Saran saya ngambilnya di level kedua aja. Kalau teman memaksakan diri ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Cuman informasi dari saya bandar lokal masih ada di dalam, Semantri masih ada di dalam. Kemarin dia ngebeli lagi, cuman bandar foreign cenderung pada keluar ya. Bandar foreignnya keluar teman-teman, ada si ZP, DP ya. Bahkan si IEP sama si CU juga mengambil tidak terlalu banyak, sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, Monas ZP enak keluar dem 17 miliar keluar teman-teman ya. Oke teman-teman untuk CDIA seperti itu ya, cek 1 menitan aja kalau masih posisinya MA10 berada di bawah candle berarti masih potensi untuk up. Tapi kalau sudah mulai MA10-nya mulai sudah di atas, hati-hati ya, dia akan melanjutkan penurunan. Ini volume lihat merah pekat ya. Oke teman-teman lanjut ya ke emiten berikutnya ada PGO. PGO sudah dibahas, kita lihat PGO. Tolong pas PGO hatur nuhun sawangsulnya dari Bro Ahim, sabanget. Ahim sabanget 4552 ya. PGO, kita cek PGO. PGO, kita cek di sini PGO ya. Ya, PGO itu posisi premium, teman-teman ya, harga mahal, teman-teman ya. Nah, tapi premiumnya ini tanda kenaikan saya pindahin ke depannya karena sudah ditutup dengan baik nih. Nah, ini tanda kenaikannya. Ini 2 tanda penurunan sudah mulai dilewati. 1, nah 2-nya cuma sama shadow doang. Jadi dalam posisi penurunan, teman-teman perhatikan bandar lokalnya sudah keluar sama bandar foreign. Tetapi hari ini ada pemasukan dari seorang bandar foreign 15,1 miliar dan untuk bandar lokalnya 55,6 ribu lot, teman-teman ya. Itu untuk bandar lokalnya. Foreign ada CSS, CCBK yang masuk. SS gede juga sebagai foreign KW gede juga teman-teman, ngambilnya 13,2 miliar ya. Terus ini domestiknya ada CSS juga, domestiknya keren juga sih domestik CSS ini. Ambil ya lagi keluar ya sebagai broker yang luar biasa nih lagi teman-teman ya. Kalau yang kan keren dah teman-teman ya.
Posisi masih uptrend, cuman tanda penurunan sudah mulai dilewati satu, hati-hati aja teman-teman ya. Tanda penurunan berikutnya sudah mulai disentuh, ada lagi tanda penurunan di level 1485. Posisi MA sama MA10 sama MA20 posisi di atas, hati-hati. Walaupun ada tanda kenaikan, saya pikir sih tunggu dulu teman-teman ya. Karena posisinya posisi sudah kalau dari sini nih. Ini posisinya emang sih ada celah, masih ada celah teman-teman ya. Untuk bisa up, cuman ya harganya sudah tinggi teman-teman ya. Harganya sudah tinggi, jangan sampai dulu teman-teman kita ada yang ngambil di harga berapa ya? 1.400 teman-teman apa 1.200 gitu ya. Nah, dia ngobrolnya, "Ini katanya PGO, fundamentanya bagus," katanya, "tapi kenapa turun waktu di sini kan?" Nah, sekarang mungkin teman kita sudah kejemput ya, dan sudah cuan, harusnya sudah curah cuan teman-teman ya. Nah, ini milik, fundamental ya 19 teman-teman ya, masih di bawah 50 ya. Oke, teman-teman, jadi PGO informasinya bahwa harga sudah premium, udah tinggi, artinya bisa ke atas. Kalau dari potensi MA200 masih bisa ke atas, teman-teman ya. Tapi dia koreksi dulu, lebih baik koreksi dulu agak dalam dikit dikit deh gitu kalau pas ini nih. 1470 mungkin bisa kalau di-up lagi silahkan aja gitu ya. Cuman hati-hati aja tanda penurunan sudah mulai dilewatin yang pertama, yang keduanya sudah mulai disentuh dan tanda kenaikan saya bikin di angka 1685. Karena kemarin yang gap di sini nih, sudah mulai ketutup ya waktu tanggal 4 Agustus, tapi dia open gap up langsung turun ke bawah lagi. Posisi MA10 sama MA20 pun posisinya di atas, artinya masih posisi downtrend ya. Tapi untuk dia ada yang mempertahankan si barang lokal sama si dan foreign cenderung net buy teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk si apalagi si CSS nih ya. Si CSS sudah mulai ngambil, tapi saran saya teman-teman lebih baik tunggu koreksi agak dalam dikit. Karena di sini sudah mulai tinggi, teman-teman. Yang suka saya sarankan kepada teman-teman ya beli saham itu di bawah jangan di atas. Nah, takutnya seperti ini. Ya, takutnya seperti ini. Teman-teman sudah beli di harga tinggi, oke mau ke atas lagi cuman paling berapa persen lagi teman-teman ya. Ketimbang teman-teman lebih baik tunggu masukin ke watchlist teman-teman ya. Masukin ke watchlist, nanti setelah di bawah teman-teman ngambil lagi. Minimal nanti teman-teman di bawah MA200 lah teman ngambil lagi. Ketika MA10 mau di bawah kanal kembali, teman-teman bisa up kembali di situ ya. Karena sayang banget ini sudah tinggi banget harganya ya. Kalau masih di harga tengah atau di bawahnya masih enak teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk waktu itu saya pernah ngobrol di sini kan pengawalan selesai. Nah, ini teman-teman yang suka saya bilang, pengawalan selesai itu banyak teman-teman kita yang nyangkut kan, tapi sudah terjemput semuanya di sini. Nah, makanya saya bilang pengawalan selesai kalau mau lanjutin ikutin aja MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas masih posisi uptrend. Apalagi MA200 lagi menuju ke atas, teman-teman ya. Oke, untuk si PGO seperti itu ya. Cukup ya, teman-teman ya, PGO ya. Lanjut ada emiten apa lagi? Ada SIDO. SIDO. Keseret, tenggelam sama Sido makin dalam. Wis, mantap, makin murah dong teman-teman ya. Makin dalam makin murah dong teman-teman ya Sido itu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, Sido itu berfundamental baik loh. Tidak punya hutang loh dia. Kalau nggak tidak punya hutang nih kalau nggak salah ya. Rals teman-teman itu yang buat fundamental baik ya. Mana Sido nih? Belum muncul juga. Sido, 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 Sido. Gak mau nih Sido nih. Yakin gak mau Sido. Yang di situ di sini. Nah, Sido. Nah, Sido dalam posisi sudah dari tengah ke bawah kan, sudah sedikit ada yang murah. Nah, Sido nih. Mana Sido? Nah, sudah keluar. Harga wajar sudah dihitung belum Sido teh? Oh, 2 ya, 700 ya. Sekarang di angka 494 ya. Nih, teman-teman ya. Yang nggak punya hutang dengan equity 3,3 triliun, teman-teman ya. Cash pun 624 miliar ya. Sekarang bagus nih Sido kuartal keduanya teman-teman ya. Ini 12, PE rasionya 12, di sini 18 masih ada kemungkinan bisa di up ini. Harga tengah aja teman-teman ke 600 juga bagus, 100 poin kan lumayan ya. Oke, untuk Sido sementara ini perhatikan EMA 200-nya, teman-teman yang warna merah ini nih. Dia masih potensi penurunan ya. Sekarang lagi sideways antara 530 sama di angka 488. Sekarang pun lagi posisi turun, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin ya. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin lagi sengaja.
biar banyak tanda kenaikan berarti arah ke atasnya bisa diketahui teman-teman ya. Potensi penurunan masih ada bisa ke level 488 lagi ya. Karena si Bana Loka lagi jualan nih ya. Si Foreign pun lagi jualan masif teman-teman ya. Tapi karena dibuang sama si Bandar Loka sama si Foreign kecil ya. Nah sini BK sudah mulai nampung nih sama si Cece dapat tadi bagus nih ya. Hari ini si Foreign si BK itu sama si Cece Jetpan sudah masuk teman-teman ya. BBN ITP keluar artinya mengeluarin barang ada yang nerima ya langsung ditangkap teman-teman ya. Ini tunggu waktunya aja teman-teman, tunggu waktunya aja ya karena SMA 200 masih posisi di atas, masih posisi dia sideways aja dan naik turun di level 530 untuk menjaga biar si MA 200 terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nanti kalau semakin dekat semakin enak tuh. Jadi kalau si MA 200 yang nyamperin candle itu enak teman-teman naiknya tuh. Markahnya enak teman-teman di sini. Ini bisa rally teman naiknya itu kalau si MA 10-nya yang istilahnya yang nyamperin candle teman-teman. Beda dengan yang candle nyamperin MA 200 teman-teman ya. Cenderung dia itu agak ke bawah dulu gitu, agak sedikit apa namanya? Sulit untuk up ya. Tapi kalau sudah mulai MA 10, MA 200 maaf, MA 200 nyamperin candle itu cenderung bagus teman-teman ya. Oke, sementara ini Sido masih ada pembuangan dari seorang Bandar Foreign bersama bandar lokalnya. Tetapi yang moodnya bagus nih CBK sama CC. Mungkin ada kenaikan nanti ke level 505 teman-teman ya. Selagi dia masih potensi, maaf, selagi dia masih berada di bawah MA10 sama MA20 berarti masih posisi downtrend. Masih posisi turun teman-teman ya. Oke lanjut ya ke emiten berikutnya ada. Oke ada emiten Ratu teman-teman ya. Ratu. Ratu dari Bro Bocil GGWF ya. Ratu kita bahas dulu nanti birisnya kita simpan ya. Biris. Oh udah masuk biris ya. Tinggal ngebahas aja berarti teman-teman ya. Oke kita bahas Ratu. Ratu ini punya konglomerat juga teman-teman ya. Sangka konglomerat ini teman-teman ya. Raja, Ratu ya, CPDK, Pani teman itu punya konglomerat semua. Oke Ratu dalam posisi dia masih sudah dijual di harga apa namanya di harga premium ya, di tengah ke atas. Ini milik bandar dan ketokohan ya. Nah, teman-teman ya, si Ratu sudah mulai tanda penurunannya sudah mulai dilewati satu di sini teman-teman ya. Kemarin tanda kenaikan dilewatin semuanya di sini ya. Nah, satu, dua, tuh ya biar kosong sekarang ya. Jadi tanda kenaikan sudah mulai dilewati, tapi sekarang tanda penurunan sudah mulai dilewati juga. Satu lagi tanda penurunan di level berapa nih? Di angka 6850. Pada target utamanya dikit lagi ya, cenderung agak kuat ya di sini level sini ya, 8025-nya agak kuat ya. Jadi harus nge-break dulu teman-teman ya. Ini juga tanda kenaikan sudah dibikin waktu tanggal 4 Agustus teman-teman ya. Nah, dia sudah mulai lepas nih teman-teman dari MA10 sama MA20-nya. Koreksi ke level 6850 sama di angka 6275 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak dijebolkan di area 6175-nya ya. Cenderung dia kan sudah melewati beberapa tanda penurunan, bukan tanda penurunan. Stepnya 1, 2, 3 ya. Step 3 kalau sudah mulai ke sini ya bisa ke bawah teman-teman ya. Nah, ingat sudah mulai bikin agak susah ya. Satu kali, dua kali tidak bisa ditembus, harus bisa nembus area atas, berarti harus agak turun ke bawah dulu dikit, baru dikencengin teman-teman ya. Pada target utamanya dikit lagi si Ratu ini 9.300, tapi nggak mau teman-teman. Ya udahlah kalau nggak mau. Tapi walaupun dia tidak mau, perhatikan teman-teman ya. Bandar Foreign terus akumulasi. Walaupun ada pembuangan hanya kemarin aja. Hari ini pun dalam posisi turun Bandar Foreign net buy 6,4 miliar BKYU sudah mulai masuk di Foreign-nya. Terus untuk domestiknya ada CXA kakak sama CEU. Fix ini teman-teman milik bandar teman-teman ya. Nah jadi tenang aja target utama saya di angka 9425. Cuman ingat teman-teman ya ini sudah dijual di harga premium. Dia pun pernah belum menyentuh harga over. Suatu saat dia akan di up lebih tinggi lagi teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Ratu seperti itu ya. Tunggu aja dulu sampai dia balik lagi ke MA10-nya, biarkan MA10 di bawah candle kembali, itu akan menjadi tanda kenaikannya. Sementara ini biarkan dulu dia ngasih aba-aba, teman-teman bisa kayak apa 6350 ya untuk tanda penurunannya, ataupun nanti kalau masih ditahan di 687 6850-nya ya. Mudah-mudahan bisa sambil ngawal istilahnya ngambil secara anjang agak dalam dikit ya. Kemarin di sini kan agak dalam dikit nggak mau nih, cepat nggak mau juga.
kasih agak slow dikit kagak mau juga, berarti harus ke bawahin dulu nih ya. Mungkin ke level 59 ataupun ke angka 55 lagi gitu ya, baru bisa nembus harga targetnya ya di angka 9325 kalau terjadi penurunan ya. Tapi kalau terjadi kenaikan, sudah siap di sini ya untuk dijebol di angka 8050 lebih satu aja, satu tik aja teman-teman ya, mereka sudah gugur di sini. Artinya ada kenaikan yang baru lagi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sampai ke angka 9300 mudah-mudahan. Oke, untuk Ratu seperti itu teman-teman ya. Ini banyak kabarnya juga Ratu itu, perhatikan di sini teman-teman ya. Nih, Ratu di up sampai ke atas kan, terus dibawa ke bawah lagi kan. Ini setinggi-tingginya Ratu teman-teman ya. Ada koreksinya walaupun ada ketokohan teman-teman ya. Nah, teman-teman ngambil di babak kedua seperti CDIA juga seperti itu teman-teman ya. Biarkan dia ke atas sampai ke arah mana, nanti kalau sudah mulai jenuh, jenuh beli, ya udah pasti diturunin. Nanti kalau sudah jenuh jual, boleh teman-teman masuk di situ lagi ya. Oke, teman-teman untuk Ratu seperti itu ya. Ya walaupun penurunan masih ada akumulasi dari seorang banar lokal dan forennya teman-teman ya. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ratu sudah PTRO ya. PTRO berarti sambung lidah, sambung lidah. Jadi ada dua emiten dalam satu komentar biasa seperti itu teman-teman ya. Oke, si PTRO juga dalam posisi diturunkan kembali teman-teman ya. Oke, ini tanda kenaikan bukan? Oh bukan, ini bukan tanda kenaikan. Tanda kenaikan hanya di level 4230 aja ya. Ini tanda kenaikan yang kedua kali nih, target 2 kali. Jadi beliau, pernah kesentuh lagi di sini teman-teman ya. Berarti ini yang kedua kali kesentuh ke sini lagi. Kita cek PTRO. Nah, ini salah satu, emiten ketokohan teman-teman ya. Targetnya apa? Stock split teman-teman ya. Nah, biarkan dia turun dulu lah teman-teman ya, karena sudah mencapai harga overnya. Jadi kalau dia turun itu akan lebih baik lagi. Di sini juga ada yang namanya gap yang sangat lebar teman. Kalau dia cenderung turun akan lebih baik lagi. Mungkin bisa ke MA 200-nya dulu ya. Nah, turunan ini penurunannya ternyata lagi ada akumulasi dari seorang bandar lokal dan foreign. Artinya, silakan katanya kayak yang mau cut loss atau yang mau take profit saya nerima. Nah, begitu teman-teman ya. Karena penurunannya diambil sama si bandar lokal sama si foreign. Di domestiknya ada si AZ sama si YJ. Terus foreignnya ada si BK sama si AK teman-teman yang dua teratasnya ya. Oke, teman-teman ya untuk si PTRO seperti itu ya. Jadi PTR lagi masih turun dulu, santai dulu teman-teman, jangan ngambil dulu ya, tunggu sampai betul-betul, dia itu MA10-nya di bawah candle kembali, karena potensi penurunan masih ada bagus di sini nih. Sampai ke level berapa nih? 3.100 ya, ada penurunan. Soalnya harga sudah over teman-teman ya. Wajar kalau dia diturunkan teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kalau jangan lepas daripada 2610 ya, 2610 lepas ya bisa 2 tembus ke bawah lagi untuk menjemput PR tanggal 8, tanggal 9. Tapi kalau dia menyebut tanggal 8, tanggal 9, itu bahagia banget. Teman-teman bisa ngambil di bawah lagi, ya. Oke, teman-teman ya, untuk PTR seperti itu ya, masih posisi downtrend, walaupun downtrend tapi ada pengambilan, walaupun penurunan tapi ada pengambilan. Tapi secara MA 200 masih menuju ke atas. Makanya jangan sampai jebol area 2610 ataupun jebol MA 200-nya ya, cenderung dia akan batal downtrend kembali. Ada sudah cukup dia bagian diturunkan. Sudah lelah untuk memaaf harga. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut ada brand, oh, banyak yang nanyain emiten Mr. Pepe ya. Berarti penyertaan juga teman-teman ya. Brand penyertaan juga. Ini brand itu mirip PTRO ya. Karena penurunan brand sudah dilewati dengan baik dan bagus juga teman. Jadi penurunannya sekarang diambil sama bandar, foreign sama lokal, perhatikan. Jadi siap. Si bandar lokal sama si foreign siap untuk menampung. Teman-teman. Seperti itulah ya. Ini sudah ditahan di MA 200-nya, teman-teman. Sudah mulai ada dorongan. Saya pikir sih lebih baik dia menutup gap ini dulu deh. 6050 ya. Di berapa nih? 60 66150 ya. Nah, posisi area sini nih. 6100 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menembus ini nih karena ini kan PR gap teman harus harus di apa namanya? Target gap kan kemarin sudah mulai disentuh nih ya. Ternyata dia tidak mau sampai ke target gapnya, langsung diturunin lagi di MA 200-nya. Kalau dia ditahan di MA 200-nya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke level 7975 gitu kan. Tapi kalau cenderung dibebaskan dari MA 200 nanti jebol,
Nah, menanti teman-teman di sini di 6075. 6075 masih ditahan di situ masih aman. Tapi kalau sudah mulai jebol area 5625 selain dia lepas daripada EMA 200-nya, cenderung dia sudah mulai downtrend kembali bisa ke level tanggal 8, tanggal 9, yaitu target di tanggal 8, tanggal 9. Nah, ini adalah emiten Mr. PP yang masih murah. Masih murahnya kenapa? Masih di harga tengah ke bawah. Dan ini ada potensi dia sampai ke level atas lagi, teman-teman ya. Nih, ini bisa potensi sampai melebihi harga 11 ribuan lagi. Ya, ini potensinya. Dan si brand ini, teman-teman, targetnya kemana? Targetnya bisa ke level sini nih, 12 ribuan. Atau dia itu stock split. Nah, ini teman, targetnya stock split. Ini target saya belum dicapai dengan baik, target ke 10 ribuan belum, sama ke angka 12 ribuan. Nah, saya targetnya 12 ribu, teman-teman ya, untuk si brand ini ya. Oke, teman-teman ya, tentunya butuh perjalanan, teman-teman. Oke, untuk brand walaupun dibuang sama mereka, teman-teman, tapi dipungutlah sama Bana Lokal sama Foreign. Ya, UZPTP Ibu butuhkan duit, tapi sudah yang nerimanya, domestik pun sama, ada HP aja sama MG yang ngejual sama teman-teman kita, dan ada banar lokal juga yang memungutnya, teman-teman ya. Kalau ke sini akan bagus lagi, teman-teman ya, jebol EMA 200 bagus lagi, lebih murah lagi. Dan dia sudah tidak punya PR lagi di sini nih ya. Saya kesal ke sini nih tanggal 8, tanggal 9. Si Gotama sudah melewati tanggal 8, tanggal 9, tinggal dia tidak punya PR market maker, teman-teman. Kalau pokoknya yang belum menutup tanggal 8, tanggal 9 itu masih PR punya market maker, teman-teman ya. Karena itu kenaikan yang dipaksa. Jadi semua yang naik tanggal 8, tanggal 9 itu adalah hak daripada market maker. Naikin, langsung naikkan. Semuanya naik, tapi sebagian emiten sudah mulai menutupnya, teman-teman ya. Tapi masih banyak yang belum menutup juga, teman-teman. Oke, untuk brand seperti itu ya. Ini masih lama, teman, perjalanan ke 12 ribunya. Harap teman-teman bersabar dalam menghadapi brand ini. Tapi kalau secara pundacat ini posisi murah, masih murah. Murahnya kenapa? Karena masih di posisi tengah ke bawah. Tenang aja, yang nyangkut di angka 10.000 masih bisa kejemput ya. Tenang aja, teman-teman ya. Oke, brand sudah ada meja, teman-teman ya. Meja. Meja itu dari Bro Riki Wahyu Hermawan, tolong masalah meja. Dari Bro Handi Yono Fernando 3705, kira-kira sampai kapan penurunannya? Dari Bro Riki Wahyu Hermanto, meja untuk maaf request baik. Oke, teman-teman, meja kita cek ya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Agak sedikit lambat ya untuk ngebahas ya. Nah, teman-teman, sampai mana? Ini kemarin kena suspend. Ini benar-benar si meja ya kena suspend. Masih diturunin juga, benar-benar si meja ya. Benar-benar si meja ya. Takut ya. Nah, itu sama ini ya, teman-teman ya. Oh, masih brand. Meja, 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 meja. Nah, ini adalah emiten yang di-up duluan. Emiten yang di-up duluan. Artinya sekarang lagi dikembalikan kepada market. Tapi ingat, ini sudah mulai milik bandar. Strategi FCA adalah strategi bandar. Sekarang kita sudah mengetahui FCA ada strategi bandar. Untuk apa? Untuk mengambil harga lebih murah, teman-teman ya. Sudah tidak mau mengambil di harga 50, maka dia istilahnya meng-FCA-kan diri. Untuk apa? Untuk diambil harga yang paling murah. Bisa ke angka Rp1 pun. Nah, ini si meja ini ya, lagi kena hukuman. Lagi kena hukuman FCA kan. Ini kan disuspend nih berapa bulan teman-teman ya. 9 Mei, Juni, Juli, Agustus tuh teman-teman ya, sampai 4 bulan. Langsung dikeluarkan ke harga FCA. Sampai kapan? Nah, sampai kemauan seorang broker si bandar lokalnya selesai jualan, teman-teman, selesai jualan. Karena kemarin waktu di sini kan penjualannya mungkin istilahnya barangnya masih banyak, teman-teman ya. Tapi ingat mereka sudah untung duluan ya. Kok katanya si bandar bisa ngejual di harga bawah? Ingat rumus seorang pedagang ya. Yang suka saya lakukan, saya seorang pedagang.
Saya beli 100, dijual di 75 pun, punya barang 100, saya jual di 75. Nah, yang dijual di 75 itu sudah termasuk modal dan keuntungan. Sisanya yang 25 mau dijual di harga berapapun pasti untung. Karena sisa barang. Karena modal dan keuntungan sudah didapat. Begitupun dengan saham, teman-teman. Begitu ya. Oke, teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai betul-betul dia itu keluar map, sampai dia benar-benar ngejualnya besar-besaran lagi, sampai ke harga berapapun silahkan teman-teman, sampai ke level mana ini kan FCA bisa ke Rp1, teman-teman, tapi jangan sampai situ, paling 10, kalau enggak biasanya 11, 12, teman-teman ya. Nanti mulai kapan lagi teman-teman kita lihat apakah si meja ini akan diakumulasi lagi dari seorang bandar lokalnya ya. Ini ingat, setiap emiten yang di FC akan di harga 50 ke bawah, yang nguasain bandar lokal bukan foreign. Foreign hanya sebagai ini aja, penggembira aja untuk di FC. Bahkan itu biasanya yang ngambil foreign itu adalah bandar foreign KW biasanya teman-teman ya, biasanya ya. Oke, teman-teman, sampai kapan? Sampai sudah ada pungutan kembali. Perhatikan nanti kan teman sudah tahu kan cara nyeting bandar lokal sama foreignnya, sudah tahu kan? Apabila dia sudah mulai, teman-teman sudah mulai di apa namanya dipungut kembali, teman-teman ya, cenderung dia akan di-up-kan kok, teman-teman ya. Dia cuman butuh waktu 3 bulan, harus punya waktu 3 bulan untuk lepas daripada FCA, tapi harga harus di 50, 51 selama 3 bulan. Kalau FCA kelas 1 masih aman, teman-teman. FCA kelas 1 masih aman. Artinya ini strategi FCA dipakai seorang bandar untuk jualan dan nanti akan ngambil buyback kembali di harga murah banget di bawah 50. Kan biasanya emiten-emiten yang diistirahatkan di 50 ya, teman-teman. Kadang-kadang kalau milik bandar itu sudah diistirahatkan di 50 ya. Tapi sekarang karena harga ada FCA, teman-teman, akhirnya ya diistirahatkan di harga FCA. Karena kalau FCA itu kan cenderung santai jualannya, teman-teman. Cenderung santai, teman-teman ya. Ada aksi korporasi nggak, teman-teman, dari si meja ini? Kita cek dulu ya. Ini emiten yang di-up duluan, teman-teman. Kalau sudah di-up duluan ya cenderung dia akan dikembalikan kepada mekanisme pasar, teman-teman. Tapi ingat, tenang aja, ini milik bandar kok, teman-teman ya. Jadi walaupun di FCA kan dia cenderung bisa kembali lagi lah. Cuman ya tidak dalam waktu dekat lah, teman-teman ya. Nah, mereka pun butuh, teman-teman ya. Mana si meja ini belum keluar? Ada aksi korporasi nggak? Nggak ada, teman-teman ya. Clear ya. Oke, kita lihat insidernya. Insider, nge-sell, teman-teman. Agustus nge-sell, April nge-sell, teman-teman ya. Ya cuma dari 20 ke 16, dari 47 ke 45. Si Intra, si Wahana nih nge-sell. Pantesan, teman-teman ya. Agustus lagi tanggal 1, teman-teman ya. Wah, masyarakat tuh si Wahana punya 16, si 45. Nah, berarti ada yang nampung, teman-teman ya ini. Jadi nanti kepemilikan di bulan September itu kepemilikannya ya. Jadi 16% dari 20 jadi 16%. Terus si Dahana jadi 45 ya. Dari 47 jadi ke 45, teman-teman ya. Ini pakai broker YU sama CP, teman-teman ya. Dasar ya, teman-teman ya. Ini insider malah jualan ya. Orang mau buyback ini malah jualan ya. Oke, kita awalkan, teman-teman, kita lihat nih ya. Di tanggal berapa nih? 20 Juli, 24 Juli ya. 24 Juli. Oke. Wow, banyak yang nerima teman-teman kita nih, gimana ceritanya ini? Domestik. Ya, dari teman-teman kita, teman-teman ya. Di sini smart money nggak masuk lagi, teman-teman. Tuh cuma sedikit doang. Nah, gimana nih, teman-teman nih? Pasar nego, coba pasar nego. YU 900. Oh, YU ketemu YU, CP ketemu CP. Ada pembeli ini berarti, teman-teman ya. Ada pembeli di luar apa namanya? Di luar pasar reguler ya. Reguler soalnya sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman ya. CP sama CXC yang jual. Tapi yang nerima ini tetap nanti bandarnya tetap si ini, teman-teman ya.
tetap si apa namanya, YU sama CP ini biasanya teman-teman kalau ya, istilahnya yang satu broker, yang satu akun-akun dia juga teman-teman ya. Yang satu brokernya, punya duit, yang satu punya barang teman-teman ya. Tukarkan aja, soalnya kan di harga pun ini di angka 51 sama 44 teman-teman ya, tidak jauh, tidak terlalu di harga di bawah 30 ataupun di bawah 20 gitu ya. Masih, di bawah harga standarnya lah teman-teman ya. Ini masih aman sebenarnya kalau sini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini, strategi dari sebuah, market maker atau bandar, dari sebuah emiten ya, yang memberikan sekarang itu jadi karena mereka itu ada harga yang lebih bawah daripada 50, oke saya akan jual lagi semuanya barang sisa barang, nanti akan saya buyback lagi di harga paling bawahnya, bisa di angka 20, 17, 16, tergantung dari meja nanti si market maker-nya ngambil lagi ya. Karena kalau sudah ngambil lagi, teman-teman, dia pasti ngambil terlihat jelas nanti si bandarnya pasti ngambil. Dari mana di sini nih? Yang warna hijau ini pasti ngambil lagi, kelihatan jelas nanti ketika dia dia mulai akumulasi lagi. Atau di sini kan merah masih merah pekat nih ya, artinya masih ada pembuangan teman-teman ya. Baik teman-teman meja ya, sabar dulu ya yang punya meja ya, sampai berhenti jualan, sampai berhenti ada yang nerima. Nah, kalau tidak ada yang nerima pasti dia pasti buyback lagi tuh, udah pada kesal soalnya gitu ya. Tapi kalau masih ada yang nerima, cenderung dia akan terus-terusan dijual. Oke, teman-teman, meja sudah ada BMRS ya. Punya siapa nih BMRS ya? BRMS. Kalau nggak ada nih. Dari Bro Indra Gunawan ST. Sorry ya, Bro ya, baru dibahas ya. BRMS tetap hold masih kurang cuan wes mantep BRMS. Mantep BRMS tuh kalau masih kurang ya teman-teman ya. Silahkan aja selama masih uptrend teman-teman ya. Oke, hati-hati ya BRMS sudah mulai menyentuh tanda penurunannya. Saya hapus ya. Nanti saya kasih tanda kenaikan lagi nih ya. Nah, tanda kenaikannya. Nah, saya pindahin ke depan ya di sini teman-teman ya. Nah, sama aja ya. Biar sini agak kosong dikit biar agak kelihatan ya. Oke, tanda penurunan berikutnya ada di level 398. Jangan sampai jebol MA200 ya. Jebol MA200 ya bisa ke bawah teman-teman ya. Nah, per hari kemarin beberapa hari ini si bandar 2 hari ya, 3 hari, 4 hari, 1 2 3 4 hari penjualannya lebih besar daripada pengambilan sedikit di sini. Tapi kalau dibandingkan sini ya masih banyak pengambilannya lah teman-teman ya. Kalau apalagi kalau si bandar lokal ngambil dari area 14 Juli ya masih ada barangnya. Poren pun sama teman-teman ya, 4 hari 5 hari ini dalam posisi pembuangan. Tapi kalau digabung-gabungkan dari tanggal sini nih, dia sudah ngambil dari sini nih, dari tanggal 14 juga sama, dalam posisi pengambil masih ada barangnya. Tapi hati-hati teman-teman ya, sudah mulai melewati tanda penurunannya. Ingat, sudah mulai melewati tanda penurunannya. Kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu dia santai dulu. Mungkin dengan riak-riak kecil dulu, teman-teman biarkan CMA sebelumnya di bawah candle kembali. Tapi posisi masih uptrend, belum melengkung nih CMA 200-nya. Kalau sudah melengkung, udahlah teman-teman ya, udahlah bersyukur dengan apa yang didapat. Oke, BRMS kita cek di sini teman-teman. BRMS. Ya, sudah dijual di harga premiumnya. Kemarin sudah 2 kali menyentuh harga overnya. Sekarang wajar kalau dia diturunkan dulu untuk rehat, teman-teman ya. Ini milik bandar 96, teman-teman ya. Oke, untuk BRMS hati-hati aja, teman-teman ya. Karena tanda penurunan sudah mulai dilewati satu. Dan ini tinggal satu lagi nih. Di angka 398 dan hati-hati kalau jebol EMA 200 ya. Bisa melewati ke 348 posisi si Bana lokal sama si Poren lagi jualan sedikit demi sedikit. Tapi mudah-mudahan kalau dia tidak jebol area 400-nya, teman-teman cenderung dia akan melakukan kenaikan kembali dengan dilihat dengan apa nanti terlihat jelas si Bana lokal sama si Poren pasti akumulasi kembali, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk si BRMS seperti itu. Keren, lihat ya, si BB udah akumulasi keren juga teman-teman ya. Bisa ke sini naik nih dikit teman ke angka 446 ya. Kalau si BB, mudah-mudahan si BB besok bisa memaaf harga ya.
Tapi ya kalau potensi penurunan hati-hati aja ya, hati-hati teman-teman ya, karena dia sudah mulai cenderung dia nggak mau lepas daripada harga tertinggi kembali yang lebih tingginya, teman-teman. Cenderung dia ini kan target ini dibikin di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu ya, PRMS. Nah ini adalah sejarah masa lalunya teman-teman di sini di angka 600 itu. Nah sini, ini sejarah masa lalunya ya. Jadi si BRMS ini punya sejarah masa lalu nih teman-teman ya, yang belum ditembus teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai dua istilahnya lihat dari sini sih masih ada potensi sebenarnya teman-teman, masih ada potensi ya untuk naiknya. Cuman si Bana Lokanya lagi jualan dulu, lagi mengistirahat dulu, lagi jualan dulu lah teman-teman ya, lagi butuh duit. Nanti kalau duitnya sudah terkumpul bisa jadi dia untuk memaaf harga lagi. Tapi untuk sementara ini ada tanda penurunan sudah mau dilewati dan MA20 sama MA10 pun sudah mulai berada di atas sana, maka berhati-hatilah untuk area penurunannya. Lanjut ada BKSW teman-teman ya, BKSW. Dari Stepanus Budiharjo 8891. Terima kasih sudah menganalisa saham Koci. Sama-sama pengen request saham BKSW. Sudah masuk di harga 52 teman-teman ya. BKSW masuk di 52. Kita cek di sini dulu ya. BKSW. Ya murah banget teman-teman ya. Pasti murah banget dah. 66 milik Bandar. Apa? Kalau Bandar pinginnya BKSW. Biasanya kalau Bandar itu pinginnya harga semurah-murahnya, dijual setinggi-tingginya, teman-teman. 52 mah udah berapa nih? Udah bagus teman-teman. Punya 52 sekarang harga 62 teman-teman. Udah bagus teman-teman ya. Wow, ini target kalau saya sih target sudah mulai tercapai dengan baik di sini teman-teman. Target sini set sini. Di close di area situ teman-teman. Oke, saya hapus dulu tanda kenaikannya. Kita kecilin dulu. Tanda penurunan pun dilewati dengan baik. Saya bikin tanda penurunan yang baru ya. Ini aman ya. Aman maksud amannya belum kekunci, teman, belum terlewati, masih punya PR. Satu di angka 57 tanda penurunan. Jadi fungsinya tanda penurunan itu apabila tidak dilewati, teman-teman cenderung akan melewati tanda kenaikan, teman-teman. Tapi kalau sudah mulai tanda penurunan dilewati, nah step by stepnya, wah, kalau sudah 3 sampai 4 tanda penurunan dilewati, hati-hati, berarti kan akan menuju ke penurunan kembali gitu kan. Nah ini 60 tanda penurunannya. Nah ini bagus di sini teman-teman, ada seekor kembar ya. 61-nya bagus nih. Nah ini satu di sini udah mulai di situ ya. Nah ini tanda kenaikan saya bikin satu teman-teman di MA 200-nya ya. Bagus teman-teman ya. Ini kepala merah bukan sini. Oh itu kepala kembar di sini ya. Kepala kembar 1 2 ya. Ini tanda kenaikan di sini satu. Nah ini tanda kenaikannya teman-teman ya. Targetnya 70 tapi hanya tersentuh sama shadow sedikit lagi teman shadow ya. Nah sebagai informasi BKSW adalah emiten yang sudah mulai mau up tapi masih ditahan di MA 200-nya. Jadi ini cenderung ditahan di MA 200-nya. Satu kali, dua kali dia cenderung tidak mau teman-teman ya untuk memasuki MA 200-nya. Sudah 2 kali, ini percobaan lagi nih yang ketiga kalinya. Apabila dia jebol lagi MA 200 ya, terus dia koreksi tidak melebihi MA 200 lagi, cenderung ditahan di MA 200, peak dia akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi. Tetapi apabila masih terus ditahan teman-teman, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali gitu. Makanya saya bikin tanda penurunannya biar setiap step penurunannya teman-teman mengetahuinya ya. Supaya sudah dicoba kan tanda penurunan, ternyata tidak mau, akhirnya tarik lagi ke atas ya. Nah, sebagai informasi aja bahwa si CC sudah keluar hari ini. Banar Polan keluar. Banar Loka sudah keluar 3 hari. Perhatikan ketika di Banar Loka ngambil, terus dia keluar. Cenderung tidak ikhlas kayak teman-teman ya. Atau enggak si bandarnya belum siap nih, belum siap katanya. Padahal dia sudah jualan terus ya, tapi belum siap terus teman-teman ya. Ini kalau dia secara teh harus bisa menghadap MA 200-nya ya. Nah, cenderung perhatikan MA 20 sama MA 10-nya masih berada
sekarang berada di atas candle. Kan doji 2 kali nih ya, cenderung bertahan di situ teman-teman ya. Si Banda lokal pun cenderung jualan, kita lihat domestiknya, ya masih dikuasain teman-teman kita, smart money pun belum masuk. Kalau mau masuk lagi ataupun teman-teman ya cenderung bertahan kan punya di angka 52 masih lumayan 52 teman-teman ya. Nanti kalau mungkin smart money sudah mulai masuk akan terjadi kenaikan lagi. Tunggu sampai smart money masuk teman-teman ya, karena smart money pun punya kemampuan untuk memaaf harga. Ditambah lagi si Banda lokal kalau sudah mulai masuk kembali, saya pikir situ akan menjadi pertanda baik ya, biar dia bisa melewati MA 200 dan cenderung bisa dijual di harga MA 200-nya. Biar uptrendnya, ini uptrendnya keren nanti teman-teman ya. Ini kalau sudah mulai siap di uptrendnya keren nih. Ini MA 200-nya kalau sudah mau di bawah candle, di bawah MA 10, di MA 20. Wah, ini keren. MA 10-nya kalau sudah mulai di atas MA 200-nya, keren teman-teman ini ya. Ini bisa uptrend berkepanjangan teman-teman ya. Soalnya BKSMB kan turunnya aja berkepanjangan, nanti naiknya bisa berkepanjangan juga gitu kan. Lumayan lah teman-teman, apalagi ini milik bandar. Ya bisa ke level 200 teman-teman, atau enggak usah tinggi-tinggi 200 dah. Di angka 90 juga sudah cukup. Asal teman-teman mampu bertahan aja. Sorry. Asal teman-teman mampu bertahan, cenderung dia akan di-up bisa ke harga tengahnya. Ini standar harga tengah loh teman-teman 200 itu. Kenapa di sini pernah nih? Dia pernah ke angka 55 langsung di-up ke harga tengah melebihi atas nih. Ke harga tengah kan artinya standar ini bisa ke sini teman-teman ya. Nah kalau dikasih ke atas berarti kan bonus teman-teman, makanya ke harga tengah itu sangat baik. Asal teman-teman mampu bertahan aja ya. Ayo siapa yang mampu bertahan akan membuahkan hasil bisa ke angka 200. Apalagi ini milik bandar teman-teman ya. Nah menurut milik bandar. Target saya sampai kemana? Nah 89, 100, 106. Tuh sampai 106 teman-teman target saya ini. Oke teman-teman ya, ini untuk BKSW seperti itu ya. Asal teman-teman bertahan aja saya pikir sih bisa ya. Soalnya ini beberapa kali melakukan percobaan belum berhasil juga. Nah ini mudah-mudahan yang ketiga kalinya berhasil lah teman-teman. Oke dari BKSW sudah cukup segitu ya. Lanjut ada emiten apa AGII ya. AGII, 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 AGII dong. Nah, baik dari Bro siapa? Bro Sugeng ya. AGII kita cek di sini dulu ya AGII. AGII, AGII, AGII. Is. Oke. AGII 44 ya PR rasionya. Lagi posisi di downtrend kan teman-teman ya. Lagi posisi di downtrend kan. Ini bisa ke level berapa nih? 426 ya. Ini beta nomor tipis gak? Ini baru dibahas ya. Oh sedang ya beta nomor sedang. Teman-teman ini lagi di downtrend kan ya. Teman-teman jangan berani masuk dulu, atau kalau teman-teman nyangkut ya jangan berani average dulu ya. Biarkan dulu, kenapa? Karena ini penurunannya sangat masif sekali teman-teman ya. Perhatikan EMA 200, EMA 10-nya. Maaf, EMA 10, EMA 200, EMA 10, EMA 20-nya. Cenderung terus berada di atas candle. Artinya posisi downtrend. EMA 200 pun sama, teman-teman. Dan barang lokal pun sama. Perhatikan sekarang di sini siapa sih yang nampung tuh, teman-teman ya. Ini yang nampung itu berarti yang berani ngambil, teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 22 Mei. 22 Mei, 22 Mei. Sini. Mana? Nah, 22 Mei ya. Untuk mana? Untuk lokalnya. Nah, PDBS berani ngambil. Ada teman-teman sedikit lah, cuma 8.000 lot. Cuman si PD sama si BS cenderung dia mau ngambil barang-barang daripada bandar lokal sama forennya. Berarti dia punya kemampuan. Kita lihat untuk si forennya siapa yang buang. ZP tapi nggak yang nampung cuma sedikit kurang dari bulan Mei ya. Berarti ini cenderung siap nampung, teman-teman, siap nampung emiten apa namanya barang-barang para lokal dan foren. Jadi kenapa ini belum di-up? Karena masih siap untuk nampung, dan si bandar lokal pun siap untuk ngejual, si PD sudah siap untuk menerima sama si BS, teman-teman ya. Sampai kapan katanya? Sampai si PD sama si BS sudah kehabisan dana untuk nampung, teman-teman. Selagi dia masih belum kehabisan dana atau dananya belum habis, teman-teman, atau belum cukup, cenderung akan ngambil terus, teman-teman ya.
Dan, average juga dari bulan Mei gitu kan sudah 997 gitu kan atau cuma 97 poin dari harga sekarang gitu kan. Sekarang 900 kan cuma 97 poin artinya masih sedikit teman-teman ya. Nah teman-teman emiten yang seperti ini itu bagus nanti kalau teman-teman ya bagusnya kenapa? Tunggu dulu kalau teman-teman istilahnya mau tunggu dulu sampai kapan? Nah itu sampai kapannya. Sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle. Apakah bisa kejadian nih? Kemarin kejadian ya. Nanti ini karena MA200-nya dalam posisi, di atas, targetnya hanya sementara dulu kenaikannya. Kita cek untuk target kenaikan sementara. Saya kasih besar dulu biar teman-teman nah, tanda kenaikan level di sini, 1 di angka berapa nih? 950, 2 di angka 990, 3 nah di angka 1100. Sini aman 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 aman. Sini ada 1 nih, dempet nggak apa-apa ya, biar dempet nggak jadi masalah. Nah, ini yang sangat jelas ini gap, gap, ini gap. Kalau kata orang lain, gap itu sudah tertutup dengan shadow. Kalau saya enggak, harus tetap sama body, teman-teman. Nah, di mana? Di sini nih. 1300. Saya bikin tanda kenaikan dulu. Jadi ini punya perencanaan, namanya perencanaan, teman-teman ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Tunggu dulu. Jangan sampai teman-teman ngambil sekarang karena potensi penurunannya masih luar biasa ini penurunannya. Ini kenapa dia istilahnya perhatikan beberapa persen sih ini penurunan. Kenapa ada kenaikan sementara atau penurunan sementara? Karena harus menjaga agar dia tidak kena suspend, teman-teman ya. Nah, maka suka ada kenaikan sementaranya, teman-teman ya. Nah, ini dulu nih saya pernah ngebaca ini, teman-teman ya. Dulu, teman-teman. Ternyata cenderung, nah ini ada DPD-nya bagus, teman-teman ya. Oke, kita cek di sini, teman-teman. Nah, ini kita akan cek tanda penurunan di sini. Jadi nanti step by step-nya, nanti teman-teman, oh ini tanda penurunan terus nih yang dilewati berarti cenderung downtrend. Oh sekarang tanda kenaikannya semua dilewati, nah sudah mulai mau nih gitu kan. Nah ini enak nih kalau udah naiknya rally banget, bagus banget teman-teman nih. Keren banget nih tidak ada tanda penurunan lagi teman-teman C1 nih. 640 saya kasih ke warnanya saya ganti. Nah teman bisa ke level berapa nih? 565. Nah terakhir di sini nih. 418 ada tanda penurunan yang sangat terlihat jelas ya, ekor hijau. Oke, teman di sini juga ada nih. Setiap gap, setiap seekor merah, ekor hijau adalah tanda-tanda penurunannya. Sini aman ya. Nah, mudah-mudahan ditahan di sini nih di 815 dulu deh untuk kenaikan sementaranya. Oke, kita kembalikan ke hukum dasar, ke depan dulu ya. Sip, udah ya. Iya. Nah, teman-teman ya. Jadi ya target tanda penurunannya jauh banget teman-teman ya di level 640 ya. Oke, teman-teman ya. Sementara jangan ngambil dulu teman-teman ya. Nanti mungkin walaupun tidak ada kenaikan, dia itu cenderung di-sideways-kan agar tidak kena UMA teman-teman ya. Karena potensi pembuangan sangat luar biasa nih pada lokasi Maput. Tapi untungnya itu ada yang nerima ya, dia bukan dari kalangan smart money, tapi dari kalangan bandar luar. Artinya ya teman-teman dia juga sih teman-teman ya. Yang mau siap nerima barang, tidak mungkin kalau mereka jualan tidak ada yang nerima barang gitu aja. Dan mereka siap karena ikan dia retail, nggak mungkin retail istilahnya punya satu harga seharga bukan satu harga dia nampung sampai 5 miliar gitu kalau ya. Kalau PD sama BS itu teman-teman ya, cenderung dia itu sering menjadi bandar, makanya ini pasti bandar luar ya. PD itu retail, teman-teman retail. Saya kalau makanya XL saya belum yakin kalau dia menjadi bandar, tapi kalau PD saya yakin dia pernah ada akun yang mengatasnamakan PD bandarnya. Kenapa? Karena dia sering mengawaikan. Nah, sebenarnya teman-teman makanya XL kalau ingin menjadi terdeteksi sebagai bandar sama saya sebenarnya. Waikanlah satu emiten, teman-teman. Waikanlah satu emiten. Maka saya yakin itu akan menjadi bandar. Tapi selama belum mengwaikan, ya nggak percaya, teman-teman ya. Karena mereka kalau seorang bandar kan harus punya kemampuan juga, teman-teman ya. Kalau dari segi apa namanya kecepatan, cepat XL sekarang, teman-teman bagus. Oke, untuk AGI lebih baik santai aja, jangan kalau teman-teman nyangkut di atas jangan average dulu, santai aja. Sampai nanti betul-betul si SMA 10-nya di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas. Dan syarat satu lagi nanti kalau pingin up dan lebih enak lagi,
MA 200-nya sudah mulai di bawah candle kembali ataupun di bawah MA 10 sama MA 20. Kalau sekarang masih ada buat tanda kenaikan, suka kenaikan sebentar aja. Mau di sini kan ada kenaikan sementara aja. Nanti kalau ada kenaikan sementara dia tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Contoh gini, ya dia turun ya, terus ada kenaikan dia tidak bisa melewati ini nih. 950 cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Ya, makanya saya bikin step by step untuk kenaikannya ya. Tanda ini akan sudah dibahas. Saya kasih tanggal di sini target target kenaikan sementaranya ya teman-teman. Oke, kita sudah ngebahasnya untuk AGII teman-teman ya. Sudah ya teman-teman ya. Sudah kasih tanda lep. Lanjut ada MTEL teman-teman. MTEL siapa yang punya MTEL nih? MTEL, ulas MTEL dong. Makasih dari Sugeng Purwadi 6409 nih. MTEL. MTEL tanda penurunannya kemarin sudah dilewatin, tetapi sudah mulai di-up kembali dan sudah normal kembali nih ke jalan yang benar. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Tetapi perhatikan untuk penurunan kembali, saya bikin tanda penurunan kembali di sini teman-teman ya. Nah, nih tanda penurunannya. Dia mencoba lagi nih untuk menempel MA 200-nya. Tetapi harusnya berhasil juga nih ya. Nah, ini sudah bandar lokal sudah mau akumulasi 3 hari ini nih, 4 hari ya. 4 hari ini akumulasi nih teman-teman si bandar lokalnya ya. Kita cek siapa sih bandar lokal dari tanggal 31 Juli. 31 Juli domestiknya bagus ya. Wih, keren teman-teman yang apa namanya? Yang akumulasinya keren ya. Cuma si bandar poren keluar ya. Ini cenderung si bandar poren keluar. Cuman si bandar lokalnya keren ya. Ini GW dari tanggal berapa nih? Tanggal 31 aja poren gak ada yang ngambil teman-teman ini cenderung jualan semua. Nah, ini diambil sama bandar lokal ya. Lokal sudah ngambil sampai YU ngambil 12, lagi ngambil 6 ya di sini tuh ya. Keren, sudah mulai keren teman-teman ya. Nah, lagi terus mencoba nih 1 kali, 2 kali. Ini ketiga kali percobaan nih. Ini sudah mulai menyentuh nih. Dia harus jangan turun lagi nih ya. Stepnya sudah dibuat ya, step 1, step 2, step 3 nih. Ini tanda penurunan saya bikin lagi ya biar nanti tanda penurunannya istilahnya tanda penurunannya sudah mulai dilewati ya berarti dia cenderung akan mengambil awal-awal lagi ya. Tapi kalau dia tidak cenderung dia tidak lepas dari 570, sini kan ada bagus nih teman-teman ya, support ya. Kalau tidak dilewati berarti akan terus menunjukkan kenaikan. Ya akan buyback 1 triliun bulan Agustus tahun 2025 setelah RUPS. Jadi ada kabar buyback. Ikutin terus MT sama kabar backnya ya. Kabar backnya. Apa namanya buybacknya ya. Sudah mulai di bulan Agustus ya. Oke, teman-teman MT dari pungutannya sudah mulai bagus, sudah mau menyentuh lagi percobaan yang ketiga kali ya. Nah, kita cek MT di sini teman-teman ya. Posisi di mana nih ya? Wis, posisi keren banget ya. Ini kayak apa ya? Dia sudah bikin step 1, step 2, step 3 teman. Artinya sudah mulai tanda penurunan yang terbawahnya tidak boleh dilewati lagi berarti sudah mulai uptrend ya. Ini 28 ya. Harga masih di bawah harga tengah berarti masih posisi murah. Tinggal tentukan aja nih beritanya teman-teman ya, dia mau buyback di harga berapa untuk apa namanya? Untuk batas atasnya berapa gitu ya. Model OMED kan batas atasnya 220 gitu teman-teman ya. Kalau ada beritanya ya silahkan dikabarin sama saya teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya MTL si bandar lokal terus akumulasi sama memaaf harga. Cuma si bandar poren lagi jualan dulu. Terus nanti di bulan sekarang itu ada aksi buyback sampai 1 triliun teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Ini yang asik itu bandar poren ya. Bandar poren ya asik teman-teman. Oke bandar lokal sudah mulai masuk. Mudah-mudahan di up ya teman-teman melebihi MA 200-nya. Targetnya di angka 680 sama di angka 695 dulu deh. Karena ini harga wajar di angka 700-an. Harga tengah berapa sih nih? 660-an ya. Berarti target saya di atas harga tengah ya. Di angka 700 ini nih, di angka 700-an ya. Nih, 695 lah 700 lah teman-teman. Oke, teman-teman untuk MTEL seperti itu ya. Jadi pungutan dan bandar lokalnya keren. Mudah-mudahan bisa up ya sampai ke MA 200-nya.
Yang penting mah sebenarnya, harga buyback-nya teman-teman biasanya, dia cenderung ditahan di harga bawah buyback atau enggak pas banget harga buyback. Kan suka ada nih, pengumumannya, "Saya, emiten MT mau buyback, harga teratas sekian," gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah, oh berarti targetnya lu harga sekian aja dulu sebelum, aksi buyback-nya selesai. Tapi kalau sudah selesai, bisa di-maaf harga lagi. Apa sih artinya buyback teman-teman? Artinya mereka itu kebanyakan duit teman-teman ya, makanya dia nge-buyback sahamnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi perusahaan ini sehat berarti teman-teman ya. Lanjut ya, ada IOTF teman-teman ya, IOTF, IOTF dari bro siapa ini? Dari Damono PKY 2023 bahas, IOTF, dari Motoaf bahas IOTF, dari Damon PKY bahas IOTF. Baik, ya. IOTF, nah sudah mulai landai nih teman-teman ya, sudah mulai landai nih. Cuman ya walaupun landai tapi masih potensi penurunan ya, ingat ya. Soalnya si MA10 sama MA20-nya dalam posisi di atas candle teman-teman. Artinya masih turun nih. Tanda kenaikan kemarin di sini dibikin kan. Nah, sekarang dalam posisi dia sideways. Nah, seperti ini teman-teman, tunggu teman-teman ya. Tunggu aja sampai betul nanti CMA 10-nya sudah mulai berada di bawah candle kembali. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, Bandar Loka masih jualan dulu. Tapi kalau diukur teman-teman ya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 16 Juli ya di sini nih. Nah, Bandar Poren itu masih banyak barang. Ya, mengambil langsung buang dikit-dikit, buang dikit-dikit. Poren. Kita lihat Poren. Nah, perhatikan yang turun banyak banget di sini kan. Ngambil 2 hari, buang 1 hari. Ya, begitu teman-teman ya. Kita cek nih, Porennya siapa ya. Tanggal sekarang deh. YP 5.000, si CC ngambil 930. Kita mundur 1 hari apa 2 hari ke belakang. Tanggal 1 ya, kita tanggal 1. Nah, yang mimpin masih si YP, bukan si CC ya. Berarti CC masih ada barangnya nih 930. Kita cek. CC dia nitip barang apa bagaimana? CC jual 32, ngambil 4,2. Kita cek si CC itu sekarang ngambil enggak? CC 2,7 jual 1,8. Berarti tadi ada transaksi ya si CC ya. Ambil 2,7 jual 1,8, akan ngambil 10 jual 18. YP ngambil 5.000. Wah, YP nih cenderung bandar. YP sekurang performanya kurang tahu tuh kalau YP di lokal mungkin oke lah teman-teman. Kalau YP di foreign saya belum lihat performanya ya. Tapi kalau dari TA mah masih santai dulu, teman, santai aja dulu ya karena potensinya MA10 sama MA20-nya masih berada di atas, teman-teman, masih di atas karena sudah mulai dibengkungkan ya MA20-nya, MA10 masih ke bawah ya. Padahal sudah mulai ada dorongan dikit ya. Oke, teman-teman, untuk IETF ya masih posisi downtrend tapi kadang-kadang ya emiten yang seperti tiba-tiba dem aja ke atas teman-teman ya. Tapi ini cenderung bagus sih secara TA bagus teman-teman ya. Saya suka dengan TA-nya teman-teman tuh. Skandalnya bagus ya, ngebentuk teman-teman. Nah, ini yang suka aja. Ini teman-teman ya. Gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah. Berarti tinggal gunung teman-teman ya. Tinggal membentuk gunung teman-teman ya. Berarti sekarang sudah mulai di bawah teman-teman. Ingat ini masih misalnya melik bandar tuh ya, gunung ini bagus teman-teman ya. Kalau emiten semuanya begini enak nih ya. Coba dari pungutan bandar porennya belum ya, belum ada sama bandar lokal, belum signifikan maksudnya teman-teman ya. Ini milik bandar nih 796 nih PR rasionya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh ya, jangan sampai ke level harga tinggi lah. Harga tengah sudah cukup lah teman-teman. Atau enggak di atas dikit lah di angka 177 T ya. Untuk targetnya ya. Oke teman-teman, untuk IOTF ya masih potensi sideways. Tapi tanda penurunan, ingat nih masih ada punya tanda penurunan PR di angka 73 sama di angka 53 sama 55. Teman-teman hati-hati ya. Nah, si Banda Polres sama si Banda Lokal pun masih posisi jualan. Nih yang ngambil dulu kemarin ya. Teman-teman kita ngambil teman. Sekali kan kecil-kecil ya. SL keluar, CC masuk, AT masuk. Ya si AT sudah masuk nih sama si PD. CP sama si DR sudah mulai masuk ya. Oke teman-teman ya. Si OTF masih posisi sideways. Tapi kadang-kadang suka tiba-tiba naik ya. Makanya kalau yang punya harga di bawah mah enak teman-teman. Ini kenapa? Ini itu teman-teman ya, karena milik bandar, teman cenderung pengen pasti punya harga di bawah.
Nanti memaaf harga lagi, enak kalau sudah memaaf harga ya teman-teman ya. Kita cek deh posisi si bandar. Wow, si bandar lokal cenderung jualan ya. Bandar lokal cenderung jualan teman-teman, hati-hati ya. Nah jadi yang suka memaaf harga itu di bandar poren teman-teman ini. Tuh poren teman. Jadi kita harus ikutin poren ini teman-teman nih. Ikutin porennya teman-teman ya. Ini lihat teman-teman, di bandar lokal itu cenderung dia jualan tuh. Makin ke sini makin ke bawah kan. Tapi si bandar poren cenderung dia memaaf harga, perhatikan. Maaf harga tuh. Yang memaaf harga itu bandar poren. Jadi ikutin porennya ini ya teman-teman ya. Walaupun akumulasi besar teman-teman ya, atau ya lagi memaaf harga, udah masuk di situ aja. Oke teman-teman ya, untuk si OT begitu ya. Ketahuan tuh dari sini tuh. Jadi yang biru nih yang memaaf harga ya. Yang mempengaruhi harga, tapi si bandar lokal cenderung jualan kan. Nah, hari ini si bandar lokal jualan teman-teman. Oke teman-teman, tunggu sampai bandar poren masuk lagi ya. Itu akan lebih keren lagi. Dan smart money kalau sudah mulai masuk ya udahlah. Itu pertanda teman-teman. Si poren berarti punya lawan. Lanjut, ada satu lagi bumi teman-teman ya. Ada yang nanyain bumi siapa ya? Dari Pajar Cahaya ya 7068, saham bumi lagi. Bumi. Bumi. Ini apa LK-nya? Coba cari LK-nya, emang bagus teman si bumi. Coba cenderung kalau lihat emiten ya. Pertama emang yang lihat itu ini dulu teman-teman nih. Emiten ini murah apa enggak gitu teman-teman. Karena dari sini sebenarnya sudah mulai dihitung, udah mulai kehitung. Kalau dia di bawah harga tengah, murah teman-teman ya. Nah, kalau saya suka dari sini, oh ini murah, ini PR ratio-nya oke. Terus langsung ke ini PR ratio-nya berapa, teman-teman ya. Saya suka begitu, teman-teman ya. Oh, ini kan milik bandar, ini 51,87 artinya lebih pada 50, teman-teman. Dan ini pun potensi si bumi ini masih potensi di harga tengah. Ya, tapi dia jualnya cenderung di harga murah, teman-teman ya. Ini meter 50-an. Suatu saat akan ke 50 kembali bumi itu ya. Kita lihat untuk ada penurunan 280 ke angka 42. Cuma ini bagus revenue-nya nih. 4,6 ke 5,4. Artinya secara penjualan tidak masalah. Cuman ini net income aja berkurang teman-teman ya. Kuartal 1 pun berkurang kan dari 1,5 miliar ke angka 292, dari 280 ke angka 42. Artinya ada penurunan. Terus ini PR ratio kan 870, Opik ini milik bandar, ya udah kalau milik bandar enak. Enaknya kenapa? Nyangkut harga berapapun pasti kejemput. Nah, begitu teman, asal kita nunggu waktu aja. Ya, dia sudah punya harga standar sekarang teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen harga bagus untuk bumi, ambil di harga termurahnya. Ya, 50, 60, 70. Jual di harga murahnya. 120, 125, kalau dikasih bonus dikit bisa ke angka 160 gitu kan. Nah, potensi sekarang lagi posisi turun dulu ya. Ini tanda penurunan sudah mulai dijebol. Nah, ya. Berarti sekarang yang lagi dijebol itu tanda penurunannya. Karena tanda sangat banyak sekali di sini nih. Gap-gap yang sangat lebar sudah mulai disentuh-sentuhan teman-teman ya. Nah, selain tanda penurunan, saya kasih tanda kenaikan dulu di angka 117 ya. Itu tanda kenaikannya. Nah, tinggal ya, duluan yang mana nih gitu teman-teman ya. Sini ada support kuatnya lumayan teman-teman di angka 105 ya. Itu ada si ekor kembar di situ ya. Nah, berarti sekarang potensinya lagi posisi turun dulu ya. Karena si MA 200 pun sudah mulai di bawah, di atas kembali. MA 10, MA 20 pun sudah mulai di atas kembali. Dan tanda penurunan 1 sudah mulai dilewati. Nah, tinggal di sini nih ya. Di angka 109. Nah, perhatikan teman-teman ya. Untuk bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi. Jadi lagi sideways 3 hari ini. Ternyata ada pungutan dari seorang bandar lokalnya. Sedikit bandar poren ngambil ya sekitar berapa nih? 8 miliar. Jual 4,2 miliar ya. Kemudian 3,5 miliar. Sorry. Nah, ini sebenarnya dicintai sama poren juga, teman-teman. Kenapa? Karena bid dan overnya tebal kan nih, teman-teman ya. Kenapa bumi itu disukai sama poren? Karena bid dan overnya tebal. Jadi cenderung dia mau punya duit berapapun masih bisa masuk di sini, teman-teman ya. Nah, itulah bedanya, teman-teman. Kalau poren itu suka dengan bid dan overnya tebal gitu ya. Oke, untuk sementara ini perhatikan dari bandar lokal ataupun cenderung jualan.
Tapi, sudah 2 hari ini ya si bandar lokal ngebeli dan Forex sudah beli kemarin ya 2 hari tapi ngebuang hari ini. Tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10 di bawah candle kembali dan menuju ke atas. Nanti targetnya ada di angka 122 ataupun di angka 127. Tapi ini sudah mulai kembali daripada harga, bonusnya teman-teman ya. Kan harus standar itu di harga tengah, di sini 120-an lah. Jadi kalau mau ngambil lebih baik ngambil di bawah aja, dikasih kok teman-teman di bawah harga bawah ya. Di angka 70-an dikasih lah teman-teman ya. Tapi kalau dia mau uptrend kembali berarti dia harus bisa melewati MA 200 kembali kan dan harus diam di situ. Saya punya target di angka 129 dan di angka 123. Untuk sebenarnya lagi dikumpulin dulu sama si bandar lokalnya. Si Foreign Mat, si Smart Money sudah ngubur dengan baik nih. Tinggal tunggu Smart Money itu ada 3 hari atau 4 hari seperti di sini nih. Nah, 3 hari atau 4 hari yang terus hijau teman-teman, maka terjadilah kenaikan. Sementara ini gitu kan, tanda penurunan aja jangan dilewati, belum tanda kenaikannya. Harap berhati-hati karena potensi penurunnya ada. Kenapa? Karena si MA10 sama MA20-nya sudah berada di atas candle. Oke teman-teman ya, dicukupkan sekian dan terima kasih teman-teman ya. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.